Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita hari ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Mudah-mudahan nanti setelah kalian mempelajari ini kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1 dengan cara memfaktorkan. Masih kita ingat ya anak-anak bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real. Menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 artinya mencari nilai X yang memenuhi persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat atau pernyataan yang benar. Untuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, pengganti-pengganti variabel X yang dicari itu harus memenuhi syarat. Jika kita substitusikan pada persamaan tersebut, dia akan menjadi kalimat yang benar. Pengganti-pengganti variabel X yang demikian, itu yang kita sebut dengan akar atau penyelesaian persamaan kuadratnya. Contoh. Tunjukkan akar-akar persamaan berikut. X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 merupakan akar-akar persamaan X kuadrat min 4 plus 9 sama dengan 0. Nilai X1 sama dengan 7 disubstitusikan pada persamaan X kuadrat min 4 plus 9 sama dengan 0 diperoleh 7 kuadrat min 49 sama dengan 49, kita kurang dengan 49 itu sama dengan 0, maka bernilai benar. Nilai X2 sama dengan negatif 7 disubstitusikan pada persamaan X kuadrat min 49 sama dengan 0 diperoleh negatif 7 kuadrat, kita kurang dengan 49, maka 49 kurang 49 sama dengan 0, maka bernilai benar. Oleh karena substitusi kita X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 itu menghasilkan kalimat yang benar, maka X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat min 49 sama dengan 0. Ada banyak cara ya anak-anak ya menyelesaikan persamaan kuadrat, diantaranya yaitu dengan cara memfaktorkan. Kali ini kita akan mulai bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Oke anak-anak, contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti A kita di sini bernilai 1, B-nya bernilai negatif 6, dan C kita bernilai 5. Maka yang harus kita lakukan yaitu carilah suatu bilangan kalau kita kalikan hasilnya adalah C. Carilah suatu bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya C, maka kalau kita kalikan dia itu hasilnya 5. Dan kalau kita jumlahkan, bilangan yang kita cari itu hasilnya negatif 6. Maka kita peroleh yaitu angka negatif 5 dan negatif 1. Karena kalau negatif 5 ditambah dengan negatif 1 hasilnya negatif 6. Negatif 5 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah positif 5. Oke. Nah, karena A kita di sini adalah sama dengan 1, maka bilangan yang kita cari itu boleh langsung kita tuliskan seperti ini. Ya. X dikurang 5, kemudian X dikurang 1 sama dengan 0. Untuk yang X negatif 5 itu sama dengan 0, maka X kita bernilai 5. Atau untuk X yang negatif 1, ini X negatif 1 sama dengan 0, maka X kita bernilai 1. Maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1.
Oke anak-anak, ada tugas untuk kalian ya, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Oke anak-anak, tugas tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kita berjumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ya, kita lihat ini. Nah, ini Ibu bahas ulang lagi biar kalian lebih paham, karena kalau kita tidak dibahas lebih ini, nanti kalian kalau tidak paham susahnya ke pemfaktoran waktu yang A tidak sama dengan 1. Untuk yang A sama dengan 1 kalian lebih pahami, lebih mudah nanti pada saat A tidak sama dengan 1. Ini contoh soalnya seperti yang Ibu share di video. X kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Artinya di sini A kita ini bernilai 1, kemudian B kita bernilai negatif 6, dan C kita bernilai 5. Nah, untuk pemfaktoran ini kalian carilah suatu bilangan yang jika kalian kalikan itu hasilnya adalah A kali C. Ini kalau kita kalikan ini ya. Kemudian kalau kalian jumlahkan hasilnya adalah bilangan yang di tengah yaitu B. Oke, kita lihat A kali C kita di sini adalah 1 kali 5. Maka yang dicari adalah bilangan yang kalau kalian kalikan hasilnya 5. Bilangan yang kalau kalian jumlahkan hasilnya sama dengan negatif 6. Nah, yang perlu kalian pahami dalam menentukan kombinasi angka yang kalian cari yaitu di sini nak. Kalau di sini positif, ini kan bilangan Ibu A kali C-nya positif ya, positif 5. Kalau positif kan dalam matematika kita tidak pernah menuliskan kalau dia di angka tunggal. Jadi bilangan positif, jika di sini positif maka kombinasi bilangan yang kalian cari adalah tandanya sama. Kalau dia negatif dengan negatif, kalau dia positif dengan positif. Nah, langkah yang kedua setelah kalian bisa menentukan, di sini kan pasti dalam benak kita sudah tahu, oh kalau begitu untuk yang ini bilangan yang kita cari adalah positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Langkah yang kedua, kalian lihat di operasi bilangan B-nya. Bilangan B kita di sini bertanda negatif 6. Kalau dia bertanda negatif, artinya tadi katanya harus sama. Dan hasil jumlah itu negatif. Berarti bilangan yang dicari adalah tandanya bertanda negatif. Negatif berapa ditambah dengan negatif berapa, nanti hasilnya adalah negatif 6. Kalau kita jumlahkan 6, kalau kita kali hasilnya 5. Oh ya sudah pasti deh itu angka 1 dan angka 5. Nah, seperti itu nak ya. Jadi kalau kita tambahkan negatif 1 tambah negatif 5 hasilnya negatif 6. Kemudian kalau kita kali negatif 1 dikali negatif 5 hasilnya 5. Nah, langkah berikutnya karena kita mau memfaktorkan A yang sama dengan 1, bilangan yang kita cari ini langsung masuk dalam persamaan. Yaitu di awal ya, awal pertemuan sudah dikatakan bahwa dia dikatakan benar itu jika PQ sama dengan 0, boleh P yang sama dengan 0 atau Q sama dengan 0 atau P dan Q sama-sama 0. Maka ini X min 1, X min 5 sama dengan 0. Nah, X min 1 sama dengan 0, maka X kita sama dengan 1. Ini di YouTube-nya sudah jelas ya nak ya. Kemudian yang X min 5 sama dengan 0, maka X kita sama dengan 5. Oke, sampai di sini mudah-mudahan udah jelas ya nak ya, karena itu pengulasan ulang dari YouTube yang Ibu kirimkan. Maka himpunan penyelesaiannya, penyelesaian dari persamaan itu yang memenuhi adalah X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 5. Oke, anak-anak, cukup sampai di sini ya. Kalau tidak jelas nanti silakan chat di WA group. Terima kasih.